Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai agama Konghucu atau Konfusianisme. Agama Konghucu atau Konfusianisme adalah sebuah kepercayaan yang resmi dan diakui di Indonesia bersama dengan 5 kepercayaan lain. Konfusianisme dianggap sebagai agama muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia pada era Orde Baru. Konfusianisme lazim dikaburkan makna dan hakikatnya sebagai filsafat atau pandangan hidup agama Konghucu. Agama Konghucu tepatnya disebut Rujiao sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Nabi Konghucu lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Rujiao dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Nabi Konghucu mendirikan sekolah yang menampung murid sebanyak 3.000 orang. Setelah para murid itu pandai, banyak yang mendirikan sekolah meneruskan ajaran Nabi Konghucu. Pada waktu muncul aliran yang bermacam-macam di Tiongkok, bahkan ada aliran yang bertentangan dengan ajaran Nabi, antara lain aliran Mohids yang didirikan oleh Mozi. Dua tokoh besar yang meneruskan ajaran Rujiao yaitu Mengzi atau Mencius 371 sampai 289 sebelum Masehi dan Kunzi 326 sampai 233 sebelum Masehi. Kedua tokoh ini memang mengajarkan ajaran Rujiao dari Kongzi, namun mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam beberapa hal karena mereka hidup dalam situasi negara Tiongkok yang berbeda. Mengzi hidup pada saat awal kekacauan muncul, sedangkan Kunzi lahir saat kekacauan itu sudah memuncak. Kunzi mengajarkan bahwa manusia bisa hidup berbahagia apabila negaranya kuat dan kaya. Untuk mewujudkan negara yang kuat dan kaya, perlu dibuat undang-undang yang berlandaskan cinta kasih dan keadilan, dan ditentukan sistem kemasyarakatan yang jelas. Rakyat perlu dididik untuk hidup sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Ajaran Kunzi lebih mengarah kepada ajaran filsafat Konfusianisme. Kunzi tidak yakin bahwa watak dasar manusia itu baik. Mengzi mengajarkan manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera. Untuk itu, manusia harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjalani hidup lurus, jujur, dan tidak serakah. Kekacauan terjadi dalam masyarakat karena banyak orang tidak menjalankan hidup sesuai perintah Tuhan. Ajaran Mengzi lebih mengarah kepada ajaran agama. Kekuatan iman sangat diperhatikan. Mengzi meyakini bahwa watak dasar manusia itu baik. Ajaran kedua tokoh ini telah memperkuat posisi ajaran Rujiao sebagai agama, pandangan hidup, sistem filsafat bagi masyarakat Tionghoa. Sejak awal dinasti Han, ajaran Rujiao juga diserap oleh bangsa Jepang, bangsa Korea, dan bangsa Vietnam sampai dengan sekarang. Bangsa-bangsa tersebut menyerap ajaran Rujiao menurut keperluan mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang agama Tionghoa pada zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pemerintahan Soeharto melarang segala bentuk aktivitas yang berbau kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak pemeluk agama Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Untuk menghindari masalah politik seperti dituduh sebagai komunis dan ateis, pemeluk kepercayaan tadi diharuskan memeluk agama yang ada di Indonesia. Mayoritas memeluk agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Di Jepang, untuk keperluan pemerintahan, mereka mengambil ajaran Sunzi. Untuk keperluan rakyat, banyak digunakan ajaran Mengzi. Di Korea, ajaran Mengzi lebih banyak diambil
daripada ajaran Sun Tzu di Vietnam. Ajaran Sun Tzu lebih banyak dimanfaatkan daripada ajaran Mengzi di Tiongkok sekarang. Untuk pemerintah lebih banyak mengenal ajaran Mengzi. Pada zaman dinasti Han 2006 sebelum Masehi, agama Konghucu atau Rujiao ditetapkan sebagai agama negara dan semua pejabat negara harus lulus ujian negara dengan materi ujian ajaran Rujiao yang bersumber dari kitab klasik. Kitab ini ditulis berdasarkan ajaran Nabi Konghucu oleh para muridnya. Namun, pada waktu ini banyak orang dengan aliran lain mengaku sebagai pembawa ajaran Konghucu. Tujuannya supaya diterima sebagai pejabat pada tahun 97 Masehi. Diadakan seminar di Gua Macan Putih atau nama sebuah gedung di istana. Untuk menetapkan ajaran Nabi Konghucu yang asli dan dipisahkan dari ajaran Konghucu yang palsu, pemisahan ini mempunyai dampak positif tetapi juga mempunyai dampak negatif. Kelompok teks baru, tulisan yang Xiong, kelompok teks lama yang berjudul Tai Zuan Jing, kitab rahasia besar, tidak dimasukkan dalam ajaran Rujiao. Tulisan yang Xiong justru dimanfaatkan oleh agama Tao sebagai kitab yang amat penting. Semula agama Konghucu adalah untuk semua rakyat Tiongkok atau bangsa Tiongkok. Ajaran agama Konghucu itu diajarkan melalui sekolah dan para orang tua. Lembaga agamanya adalah negara itu sendiri. Setiap raja yang naik tahta negara wajib membuat rumah ibadah Konghucu, biao atau miao atau kelentang, sebanyak 7 buah, setiap gubernur 5 buah dan presiden 3 buah. Pada akhir dinasti Han 2010 Masehi, Tiongkok muncul agama Tao. Agama Tao ini mengambil berbagai unsur I ajaran Taoisme. Kitab Ji Jing, kitab Tai Zuan Jing, ilmu kedewataan Tiongkok kuno, dan konsep reinkarnasi. Agama Tao ini bukan agama negara. Mereka lebih bebas menyebarkan ajarannya dengan mendirikan tempat ibadah yang lebih kecil. Perhatian mereka adalah pada ajaran spiritual dan ritual, termasuk ilmu magis dan mistis. Mereka mempunyai pendeta yang menyucikan diri dari urusan duniawi. Umat mereka khusus yaitu yang mempelajari ajaran dari pendeta mereka bukan di sekolah, seperti agama Konghucu agama. Agama Konghucu pada waktu ini juga mempunyai lembaga khusus yang mempelajari agama, tetapi tidak banyak jumlahnya. Pada abad ke-5, agama Buddha Mahayana mulai berkembang di Tiongkok. Akibatnya terjadi persaingan dalam memperebutkan umat dengan agama Tao. Persaingan itu berlanjut menjadi konflik fisik yang melibatkan para pengikutnya. Kaisar dinasti Tang saat itu melerai konflik dengan menyatukan 3 lembaga agama menjadi San Jiao atau 3 agama. Di Indonesia disebut Tridharma. Sejak itu di Tiongkok tidak ada konflik umat beragama karena mereka mempunyai tempat ibadah yang sama.
masing-masing umat mempelajari ajaran agamanya sendiri dan tetap rukun dengan agama lain. Tentang konsep Tridharma ini masih ada perbedaan pendapat antara pengikutnya, yaitu ada yang memahami Tridharma sebagai koalisi dan ada yang memahaminya sebagai sinkritisme. Menurut kami, kedua pendapat ini terserah masing-masing. Biarkanlah masing-masing pengikut Tridharma memilih caranya sendiri atau untuk konsep ini. Dengan adanya Tridharma, tidak berarti agama Konghucu, agama Tao dan agama Buddha Mahayana Tiongkok melebur menjadi satu. Masing-masing agama masih berdiri sendiri, namun mereka mengaku bahwa ada sebagian umat mereka merupakan umat bersama yang perlu dibina bersama. Untuk itu rohaniawan Konghucu mendapat kesempatan untuk menguraikan ajaran agama Konghucu di kelenteng atau tempat ibadah Tridharma. Di samping itu, tempat ibadah untuk agama Konghucu, hari-hari besar agama Konghucu dirayakan bersama di TITD maupun di Konghucu Bio dan juga di rumah-rumah penduduk. Sesuai Orde Baru, pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa mulai mendapatkan kembali pengakuan atas identitas mereka sejak masa kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau bisa disebut Gus Dur melalui UU nomor 1 1965 yang menyatakan bahwa agama-agama yang banyak pemeluknya di Indonesia antara lain Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ajaran Konfusianisme dalam bahasa Tionghoa istilahnya adalah Rujiao. Tian adalah Maha Pencipta alam semesta. Manusia tidak dapat memahami hakikat sejati Tian, sehingga ia dilambangkan dengan ciri-ciri berikut. Satu, ada Yuan yang selalu hadir. Kedua, ada Heng yang selalu berhasil. Tiga, Li yang selalu membawa berkah. Keempat, Shen yang selalu adil, tidak membeda-bedakan. Dua, Xing. Xing adalah jati diri manusia. Kodrat yaitu perwujudan firman Tian. Tianming dalam diri manusia. Xing menghubungkan Tian dengan segala penciptanya. Manusia sulit mengenali Xingnya karena tertutup oleh emosi, nafsu. Maka manusia harus dibimbing dengan pedoman etika. Meskipun Xing setiap manusia berbeda-beda, tapi memiliki suatu persamaan, yaitu Ren, peri kemanusiaan. Ketiga, ada Ren. Ren atau peri kemanusiaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Zhong atau setia dan Shu atau solidaritas. Zhong merupakan kependekan dari istilah Zhong Yitian, setia kepada Tuhan, yaitu berserah diri lahir dan batin kepada Tuhan. Shu merupakan kependekan dari istilah Shu Yiren, solidar pada sesama manusia atau cinta kasih sejati. Terdapat dua istilah yang menerangkan arti Shu lebih lanjut. Ji Shu Yobu Wu Shi Yuren, yaitu apa yang diri sendiri tiada inginkan jangan dilakukan terhadap orang lain. Atau Luyu Ji Yuren Lilen Ji Yudaer Yerdaren, yaitu kalau ingin tegak, buatlah orang lain juga tegak. Jika ingin maju, buatlah orang lain juga maju. 5. 8 pengakuan iman atau Ba Cheng Chen Gui dalam agama Konghucu. 1. Sepenuh iman kepada ketuhanan yang Maha Esa atau Cheng Zin Huang Tian. Yang kedua, sepenuh iman menjunjung kebajikan atau Cheng Yuan Jide. Yang ketiga, sepenuh iman menegakkan firman Gemlang atau Cheng Li Ming Ming. Yang keempat, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh atau Cheng Zi Guanze. Yang kelima, sepenuh iman menempuh cita bakti atau Cheng Ziang Xiozi. Yang keenam,
sepenuh iman mengikuti perintah rohani Nabi Kanzi atau Chen Zun Budo. Yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Wijing atau Cheng King Jing Su. Yang ke-8, sepenuh iman menempuh jalan suci atau Cheng Xing Da Dua. 5 sifat kekekalan atau Wuji. 1. Ren, cinta kasih, yaitu sifat mulia pribadi seorang terhadap moralitas, cinta kasih, kebajikan, kebenaran, tahu diri, halus budi pekerti, tenggang rasa, pri kemanusiaan. Ini merupakan sifat manusia yang paling mulia dan luhur. Kebenaran, keadilan, kewajiban, yaitu sifat mulia pribadi seseorang dalam solidaritas serta senantiasa membela kebenaran. Bila Ren sudah ditegakkan, maka Yi harus menyertai. Kesusilaan, kepantasan, yaitu sifat mulia pribadi seseorang yang bersusila, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti. Semula, Li hanya dikaitkan dengan perilaku yang benar dalam upacara keagamaan, tetapi selanjutnya diperluas hingga ke adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat. Bijaksana, yaitu sifat mulia pribadi seseorang. Saya akan memaparkan 5 etika. 5 hubungan novel. Etika dalam bermasyarakat merupakan bentuk dasar interaksi manusia, yaitu ada 5. Hubungan antar pemimpin, hubungan antar suami istri, hubungan antar orang tua, dan yang keempat, hubungan antara kakak adik. Yang kelima, hubungan antar kawan dan sahabat. 8 kebijakan. Ada 7, yaitu bakti, yaitu bakti kepada orang tua. Yang kedua, rendah hati, yaitu sikap kasih sayang. Yang ketiga, setia terhadap atasan teman. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, bijaksana, yaitu pepegangan teguh. Yang keenam, bijaksana, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Yang ketujuh, suci hati, yaitu sikap hidup yang sederhana, selalu menjaga yang tidak menyeleweng atau menyimpang. Yaitu yang ke-8, tahu malu, yaitu sikap mawas, yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dalam budi pekerti. Kitab suci ada 5, yaitu kitab senja suci. Yang kedua, kitab dokumen sejarah. Yang ketiga, kitab wahyu perubahan. Yang keempat, kitab suci kesusilaan. Yang kelima, kitab Konghucu, yaitu kitab yang keempat, yaitu kitab ajaran besar, kitab tegak sempurna. Yang ketiga, kitab sabda suci. Yang keempat, kitab magic. Yang kelima, kitab bakti.